Saya ngapain? Serius banget lihat HP-nya. Iya sayang. Lihat-lihat mobil. Lihat-lihat mobil? Iya. Ngapain kamu lihat-lihat mobil? Iya, kali aja nanti kita punya rezeki, jadi bisa beli mobil. Aku kan juga pengen sayang, kemana-mana naik mobil, nggak kepanasan, terus nggak kehujanan, kayak teman-teman aku gitu. Iya. Tapi kamu sabar dulu. Nanti kalau semisal aku ada rezeki, kamu pasti aku belikan kok. Iya sayang. Tapi kapan sayang? Ya gak tahu kapan Ayo dong belinya. sayang, kalau bisa secepatnya sayang. Kita kan udah nikah sayang. Masa kemana-mana tetap naik sepeda motor? Sayang, kita itu harus ngebuktiin sama tetangga, sama keluarga, kalau kita itu bisa, kalau kita itu hebat bisa beli mobil. Iya sih, cuman kalau sekarang aku gak punya uang sayang. Iya terus Kan yang kamu pengenin itu mobil, harganya itu pasti mahal. Kalau semisal kamu pengen seblak, roti bakar, ya kalau sekarang juga aku belikan. Iya sayang, tapi aku harus sabar sampai kapan sayang? Aku tuh udah nggak tahan sayang, aku benar-benar pengen mobil. Iya sayang, ya tapi seharusnya kamu mikir juga sama aku. Kalau sekarang kamu minta mobil, uangnya itu aku dapat dari mana? Iya, aku nggak tahu sayang, pokoknya nggak tahu. Tapi kamu tuh harus usaha, gimana caranya kita bisa beli mobil. Iya, tapi mau usaha gimana lagi sayang? Kalau kita gak punya uang, ya kita gak bisa beli mobil. Loh, kok kamu malah jawab kayak gitu sih sayang? Berarti aku bakal tetap malu kalau ketemu sama teman-teman aku. Teman-teman aku semuanya pada naik mobil, sedangkan aku sendiri enggak. Kayaknya kalau nanti ada bukber, aku nggak mau ikut sayang, soalnya malu. Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Ya udah deh, aku bakal cari cara biar bisa belikan mobil buat kamu. Iya sayang, tapi cepet sayang, aku tuh udah nggak sabar pengen punya mobil. Iya sebenarnya sih aku ini punya tabungan yang kamu nggak tahu. Serius sayang? Tabungannya banyak? Iya banyak lah. Intinya aku berani ngomong kayak gitu sama kamu. Iya sayang, berarti sayang mau beliin aku mobil kan? Iya, biar kamu tuh gak malu sama teman-teman kamu. Tapi ingat, mukanya jangan sedih-sedih lagi. Iya sayang nih, aku senyum yang lebar buat kamu. Duh, makasih ya sayang. Kalau kayak gini aku makin cinta sama kamu. Iya, sama-sama. Ya udah, aku berangkat dulu. Kamu gak usah ikut, kamu di sini dulu. Sekarang juga ini? Ya iyalah. Wah, kamu tuh senang. Iya. Ya udah. Hati-hati ya sayang. Jangan ngebut-ngebut. Iya. Ya udah aku berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau bisa cari warna hitam, soalnya aku sukanya warna hitam sayang. Iya, aku tahu. Hati-hati ya. Ya. Waduh. Gimana ya? Wah, ternyata impian aku buat punya mobil bakal tercapai. Aduh, alhamdulillah. Makasih ya Allah, udah ngasih aku suami sebaik Mas Agung. Semua permintaan aku selalu diturutin sama dia. Aku janji, mulai detik ini aku bakal jadi istri yang baik buat Mas Agung. Pokoknya tiap hari aku bakal masakin masakan enak buat suami aku. Aduh, aku jadi nggak sabar deh. Ya udah deh, sambil nunggu Mas Agung datang bawa mobil, mending aku buat makanan yang enak dulu buat Mas Agung. Aduh, hapus banget ya aku hari ini.
Sepeda pakai acara mogok lagi. Tapi nggak apa-apa deh. Meskipun sepeda motor ini mogok, yang terpenting aku mendapatkan kabar baik kalau aku besok sudah bisa mulai kerja. Ya meskipun jadi kuli, tapi nggak apa-apa. Yang terpenting aku bisa mendapatkan pekerjaan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Aduh, tapi aku pegel banget ini. Dari tadi dorong-dorong motor mogok. Aduh. Loh, tas siapa ini ya? Loh, ini ada handphonenya, dompet. Waduh, waduh, ini HP-nya HP mahal kan? Apa ini ya? Duh, ini gimana ya? Ini alat make up, dompet, sama kunci, handphone lagi. Aduh, gimana ini ya? Handphonenya boba 3, apel lagi. Waduh, ini pasti harganya mahal. Apa aku coba buka aja ya handphonenya? Biar aku tahu barang ini punya siapa. Nggak apa-apa deh, aku coba buka aja. Lagian kan niat aku ini baik, mau mengembalikan barang-barang ini. Gimana bukanya ya? Kok nggak bisa? Oh bisa, alhamdulillah nggak dikunci. Kontak-kontak gimana ya? Oh ini dia. Coba. Nah, pembantu 1. Semoga aja diangkat ya. Jack. Agung, Kebetulan Jack, aku ketemu sama kamu di sini. Ini aku mau ke rumah kamu loh. mau ke rumah aku, Gung. Iya Jack, aku ada perlunya sama kamu. Perlu? Emangnya perlu apa, Gung? Jadi gini Jack, istri aku ini kan minta dibelikan mobil sama aku. Terus aku ini gak punya uang Jack. Ya siapa tahu kamu itu punya temen Jack. Ya temen untuk kredit mobil. Aduh, kalau teman yang kredit mobil, aku gak ada, Gung. Aduh, gimana ya Jack? Soalnya istri aku ini kekeh Jack untuk beli mobil. Ya, kamu bilang aja ke istri kamu kalau kamu gak punya uang. Ya awalnya sih aku tadi udah bilang Jack kalau aku ini gak punya uang. Tapi istri aku tuh bilang, masa iya sayang, teman-teman aku itu suaminya pada naik mobil, masa iya aku mau naik motor sama kamu? Ya aku nanti mana didedekin. Kayak gitu Jack. Makanya itu aku ini bingung. Lagian istri aku itu ada-ada aja Jack. Masa iya mintanya mobil? Kalau misal minta bakso kek, lalapan kek, atau masakan Padang, baru aku turutin hari ini juga. Lah ini malah minta dibelikan mobil. Iya, ada-ada aja istri kamu, Gung. Terus ini aku harus gimana ya Jack? Duh, kalau itu aku bingung juga, Gung. Masa ya? Iya aku mau jujur sama istri aku, tapi kayaknya nggak bisa deh aku jujur sama istri aku. Tunggu dulu, Gung. Gimana kalau kamu rental mobil, Gung? Rental mobil? Iya, kalau rental mobil itu, Gung, 1-2 hari itu bisa, Gung. Serius kamu? Iya, Gung. Oh, tapi aku nggak tahu Jack tempat rental mobil kayak gitu. Duh, kalau soal itu, Gung, aku tahu tempatnya, Gung. Beneran kamu? Iya, Gung. Wah, alhamdulillah deh kalau kayak gitu. Kalau boleh tahu di mana tempatnya? Di Jalan Kusuma, Gung, di sana. Jalan Kusuma. Iya, dekat pertigaan. Oh,
di pojok itu loh. Iya, aku tahu. Oh, iya udah Jack. Aku minta anter. Sama aku. Ya iyalah, masa aku mau jalan kaki. Tolonglah Jack, bantuin aku kali ini aja Jack. Yuk. Ya udah. Yuk. Makasih ya Jack. Iya. Ya udah belok. Yuk. Jack, Ya? kalau semisal lebih dari 2 hari sewanya nggak apa-apa. Ya gak apa-apa lah Gung, asal ada uangnya Gung. Ya. Halo, assalamualaikum. Permisi, Mbak. Gini, ini saya menemukan handphone ini, tas warna hitam, terus ada make upnya. Iya, ini ada bedak, terus dompet. Saya menemukan ini di jalan pedesaan. Oh, iya boleh. Siap. Waalaikumsalam. Iya Mbak. Iya Mbak, ini saya menemukan barang-barang ini di jalan pedesaan Kalibagor. Oh gitu. Iya Mbak. Kalau saya boleh tahu alamat rumah Mbak ini di mana ya? Soalnya saya ini cuma pegang handphonenya aja. Saya nggak buka-buka dompetnya. Iya. Oh siap. Pas di tikungan ya? Oke siap deh Mbak. Saya langsung ke sana ya. Iya sama-sama Mbak. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah. Tapi kayaknya pemilik tas ini sama barang-barang ini orang kaya deh. Nggak mungkin kan? Yaudah deh. Kalau kayak gitu, aku langsung berangkat aja. Nah, ini tempatnya Gung. Ini tempatnya Jack. Iya. Lihat tuh, mobil-mobil banyak kan? Iya Jack. Ya udah Jack, aku langsung masuk aja ya. Sebelumnya makasih banget. Iya Gung. Aku masuk dulu. Iya Gung. Permisi Mas. Iya Mas. Apa benar di sini ini rental mobil? Bener Mas. Di sini emang rental mobil. Dengan Mas siapa? Mas Samsul. Saya Mas Agung. Oh Mas Agung. Masnya ini mau ngerental. Iya Mas. Mobilnya apa aja ya Mas? Kebetulan mobilnya ini tinggal yang ini aja Mas. Soalnya yang Panther sama yang Kijang ada yang ngerental. Oh gitu Mas. Terus itu yang putih itu direntalkan juga? Enggak Mas. Yang itu punya bos, jadi gak direntalkan. Oh gitu ya Mas. Saya kira mobil itu direntalkan Mas. Kalau semisal mobil itu direntalkan, saya mau rental mobil itu. Enggak Mas, mobil itu gak direntalkan. Kalau Mas Agung mau sewa ya sewa yang elah aja. Oh iya Mas. Tapi kalau boleh tahu satu harinya berapa Mas? 350.000 Mas. 300. Satu hari 24 jam. Oh gitu. Iya. Saya ini kebetulan mau sewa selama 1 minggu. 1 minggu Mas. Iya. Iya, Gak Mas. apa-apa kan kalau kayak gitu? Gak apa-apa Mas, silakan. Syukur deh kalau gitu. Bentar Mas, ini uangnya. Sama jaminan Mas, KTP. Oh sama KTP lagi? Iya Mas. Oh bentar ya Mas. Ini Mas, ini lebih, ini uangnya 1.500.000.
buat emasnya. Oh, iya mas, KTP-nya mas. Iya iya iya. Bentar. Kenapa mas? Oh, KTP saya ketinggalan mas. Gak apa-apa lah mas, kan masnya ini dikasih uang lebih sama saya. Gimana ya mas? Udah lah mas, gak apa-apa. Nanti kalau semisal kurang, saya tambahin kok. Ya ya mas. Tolonglah mas, saya ini memang benar-benar butuh mobil. Iya ya mas. Tapi jangan sampai telat ya mas. Iya. Sayang dimarahin sama bos. Iya mas Samsul, udah mas Samsul tenang aja. Iya mas. Kunci mobilnya? Kebetulan ada di sana mas, di dalam. Gitu. Ya udah mas Samsul, mobilnya saya bawa dulu ya. Ya mas, hati-hati mas Agung. Iya mas Samsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari mas Samsul. Ya mas, hati-hati mas. Oke. Ini Bu, minum dulu. Oh iya, makasih ya Ica. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, untung ya Ica. Iya, yang menemukan dompet itu sama tas saya. Untung aja langsung telepon kamu ya. Ya Bu, tuh langsung telepon saya. Tapi kok bisa ya langsung tertuju sama nomor telepon kamu? Maksudnya orang itu kok bisa tahu ya kalau itu nomor kamu gitu? Ya mungkin yang selalu dihubungin sama Ibu. Jadinya orang itu langsung telepon saya Bu. Oh, iya bisa juga ya. Karena saya kan memang sering telepon kamu. Ya, tapi gimana pun caranya, alhamdulillah deh. Mungkin tas sama isinya itu semoga aja masih utuh. Dan kalau masih utuh, ya berarti masih rezeki saya. Iya Bu, dia orang baik ya Bu. Iya benar. Ya udah kalau kayak gitu, kamu udah selesai? Udah selesai Bu. Ibu nggak mau sarapan gitu? Aku mau masak Bu. Oh, nggak usah. Gampang deh. Saya juga nggak begitu terlalu lapar. Kamu kalau memang nggak ada yang dikerjain, istirahat aja. Nanti kalau saya udah lapar, saya panggil kamu ya. Beneran, saya, Bu? Beneran. Ini saya masih mau nyelesain ini dulu. Oh iya Bu. Ya udah Bu, saya balik dulu ya Bu. Iya. Makasih ya Ica. Iya Bu. Oh, kayaknya bener ini deh rumahnya. Soalnya tadi yang telepon sebelum tikungan di sebelah kiri. Bener ini rumahnya. Ya udah deh, aku langsung masuk aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya mas, ada apa ya mas? Maaf sebelumnya, saya Danang. Saya Samsul. Ini Ada apa mas, ya, Mas? saya mau mengembalikan tas ini. Tadi saya sudah sempat telepon sama, saya kurang tahu namanya, cuman di kontaknya itu pembantu satu. Oh, Ica. Ya saya kurang tahu mas, cuman setelah saya ngobrol sama bosnya, saya disuruh datang ke sini. Oh iya. Ini tasnya. Iya mas, ini kayaknya tas bu bos saya. Loh, Ica, Iya Mas Samsul. ini ada mas mau mengembalikan tas bu bos. Oh yang Mas tadi yang telepon saya ya? Oh, iya bener mbak, saya yang telepon itu. Ini tasnya. Oh iya. Bu Bos. Iya bentar ya. Iya. Makasih banyak mas sebelumnya sudah mau jujur. Iya mas, sama-sama. Lagian saya ini memposisikan sebagai ini milik saya. Kalau misalkan nggak dikembalikan, pasti bingung kan? Iya mas, pasti bingung bu bos. Mbak, Iya. ini saya yang telepon tadi, yang mau mengembalikan tasnya Mbak. Oh, iya Mas. Ya Allah, makasih banyak ya Mas. Ini tas saya waktu Mas temuin nggak lagi terbuka kan? Oh enggak kok, aman. Itu semuanya masih lengkap. Handphone, alat make up, terus dompet, ada kuncinya juga. Aduh, iya Mas. Ya Allah, makasih banyak ya Mas. Makasih Mas udah berbaik hati jujur buat kembaliin tas ini ke saya. Iya Mbak, sama-sama. Tapi untuk memastikan, Mbak cek lagi aja ya. Bentar ya Mas.
Enggak kok Mas, semuanya ini masih lengkap. Makasih banyak ya Mas, sudah ngembalin tas saya. Iya Mbak, sama-sama. Syukur deh Mbak, kalau isinya masih lengkap. Untung aja tadi saya langsung menemukan tas ini. Iya Mas, syukur alhamdulillah. Ya untung aja yang nemuin tas ini orang jujur kayak Mas. Iya Mbak. Aduh, tadi saya ini juga capek. Motor saya ini mogok. Jadi saya dari lokasi menemukan tas ini dorong. Oh ya Allah. Iya. Iya Mas. Bentar. Mbak, nggak usah. Jangan Mas. Oh. Ini sebagai tanda terima kasih saya. Maaf. Mas, kalau Mas bukan orang baik nggak akan kembali ya kan Samsul? Iya Bu Bos, benar. Iya, maka dari itu Mbak, saya orang baik, saya nggak mengharapkan imbalan dengan cara seperti ini. Nggak apa-apa kok. Tapi Mas kan sepeda motornya sampai mogok. Ya, Saya dorong juga. bukan. Motor ini mogok sebelum saya sudah menemukan dompet ini. Jadi nggak apa-apa. Udah Mbak, saya ikhlas Mbak. Saya nggak mau nerima uang-uang seperti ini. Itu tandanya saya ini mengharapkan sesuatu yang saya niatnya menolong. Janganlah Mbak, sudah saya nggak mau. Enggak Mas, nggak seperti itu. Udah, nggak apa-apa. Saya ikhlas kok. Yang terpenting barang-barang di sini lengkap dan nggak ada yang hilang. Iya Mas. Waduh, makasih banyak ya Mas. Ya, sama-sama. Benar-benar baik Mas ini. Iya, Semoga Mbak. Allah yang ganti ya Mas. Kalau Allah yang ganti Amin. itu nggak ternilai harganya. Amin Mbak. Kalau saya boleh tahu nih, rumah Mas di mana? Kalau rumah saya di Desa Kalibagur juga. Gitu. Iya. Dekat waktu menemukan tas ini. Ya, masih agak jauh sih sedikit. Oh, iya Mas. Duh, makasih banyak. Ayo Mas masuk dulu. Oh, sudah Mbak, nggak usah. Saya mau langsung pulang aja. Oh, nggak mau pembantu saya buatkan minum. Oh, udah nggak usah, nggak apa-apa Mbak. Saya langsung pulang aja ya Mbak. Iya Mas. Mas sekali lagi makasih banyak. Iya, Oh, sama-sama. Saya sampai lupa namanya Mas. Nama saya Danang. Oh, saya Devi Mas. Iya Mbak Devi. Mari ya Mas. Kalau gitu. Hati-hati, Mas. Ya, saya lanjut pulang dulu. Iya Mas. Assalamualaikum. Mas Danang. Iya, sama-sama. Aduh, baik banget ya Mas itu. Kelihatan banget kalau orangnya itu memang bener-bener tulus. Aduh, mana ganteng lagi. Kenapa Bu? Ganteng Bu. Iya, ganteng kan? Iya Bu, ganteng. Iya, alhamdulillah ya. Iya Bu. Tas saya udah ketemu. Iya Bu. Untung Mas ganteng. Mas itu nemuin Iya Bu. rumahnya di Kalibagur ya? Iya. Namanya Mas Kalibagur, Bu. Danang. Iya. Iya ganteng sih Bu. Kapan-kapan ikut saya ke sana ya, ngasih hadiah atau apa gitu. Iya Bu, baik. Ya udah, mau masuk dulu saya Samsul. Iya Bu. Sayang, cepet sini. Iya sayang, ada apa? Tuh, coba lihat. Loh, sayang, kamu beneran beli mobil? Ya beneran lah. Terus warnanya kesukaan kamu, warna hitam. Iya, sayang. Aduh, makasih banyak pokoknya. Sayang, aku janji bakal jadi istri yang baik buat kamu. Ya haruslah. Masa iya suaminya belikan mobil, istrinya gak jadi baik? Iya. Loh, sayang, aku tuh beruntung banget jadi istri kamu. Setiap apapun yang aku minta, pasti kamu turutin. Apalagi ini, permintaan aku tuh cukup besar. Kamu juga turutin. Ya udah. Kita kan sekarang udah punya mobil. Gimana kalau kita sekarang langsung jalan-jalan? Iya, sayang. Tapi bentar aku ambil tas dulu ya. Oh, iya. Untung aja Hikmah percaya kalau aku ini sekarang beli mobil. Cepetan sayang. Iya. Yuk, ayo. Ya udah, kita langsung jalan aja. Ya.
Aduh, capek banget ya. Apalagi ini tanjakan lagi. Aku ambil nafas dulu deh. Aduh, capek banget. Terus. Terus, Pak. Loh, Hikmah? Perasaan aku jadi gak enak ini. Apain dia ya? Kenapa, sayang? Halo, orang miskin. Aduh, kenapa? Motornya mogok ya? Iya Hikmah. Motor aku mogok. Oh iya, kamu ada apa? Kok berhenti? Ya, nggak ada apa-apa. Cuman aku tuh kelihatan kamu, jadinya aku berhenti. Oh, sayang. Siapa? Kok kamu kenal? Dia itu mantan aku, sayang. Mantan kamu? Iya. Oh iya, Sini mantan kamu. iya serius. Kenalin nih, ini suami aku. Oh, jadi ini suami kamu, Hikmah. Kamu sudah menikah? Iyalah, aku itu udah nikah ya. Dan harus kamu tahu, suami aku itu orang kaya. Oh, sayang. Selera kamu kok kayak gini sih? Setahu aku ya, selera kamu itu tinggi. Kok ini orangnya kayak gini jadi mantan kamu? Ya, Waduh. iya itu mantan aku waktu SMA, sayang. Kalau sekarang mah, ogah aku pacaran sama orang kaya dia. Ya, untung aja sih. Kamu ini ditakdirkan buat aku. Ya iyalah sayang. Kalau aku ditakdirkan buat dia, kayaknya satu hari menikah aku langsung minta cerai, sayang. Misalkan kamu tahu ya, tuh di belakang kamu itu mobil baru beli, aku baru nikah. Terus aku minta mobil langsung dibeliin deh. Tuh lihat, gimana nggak kaya suami aku. Ya alhamdulillah deh Hikmah. Kamu harus banyak-banyak bersyukur kalau sekarang kamu ini sudah punya suami sesuai kriteria kamu. Loh. Ya iyalah. Tapi kamu gak malu, Mas, ketemu sama suaminya si Hikmah? Terus suami si Hikmah ini orang kaya. Ya ngapain saya harus malu, Mas? Kan masnya ini mantannya si Hikmah, gimana sih? Sayang, dari dulu itu dia emang betah malu orangnya, sayang. Terus ini juga, kamu gimana sih? Kita ini udah berapa tahun nggak ketemu, kamu kok tetap nggak ada perubahan, kok tetap miskin? Ini Lagi motor berproses, Hikmah. Aduh, berprosesnya lama banget, kayak siput. Kalau kamu tetap kayak gini ya, nggak akan ada wanita yang mau sama kamu. Ya gak ada lah, sayang. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman Iya. sekarang itu wanita melihat orang ini mapan atau enggak. Kalau mantan kamu kayak gini ya nggak mungkin lah dia tuh punya pasangan. Terus nih ya, ini motor apaan? Sekarang itu udah 2025. Kalau motor kayak gini, harusnya dibuang. Astagfirullahaladzim, sayang. Sampai kayak gitu, sayang. Aduh, kamu nggak punya uang banget ya? Sampai ngebenerin ini aja kamu nggak bisa. Apaan sih Hikmah? Kok kamu sampai ngomong kayak gitu? Udahlah Hikmah. Lagian aku ini punya salah apa sih sama kamu? Kok kamu sampai ngomong kayak gitu? Ya, nggak ada apa-apa sih. Aku itu mau ngasih tahu aja sama kamu kalau aku baru dibelikan mobil baru sama suami aku. Ya tapi buat apa Hikmah? Lagian aku nggak panas tuh tentang apa yang pamerin kamu. Wih, sok-sokan bilang nggak panas. Kalau dari tadi kamu keringetan, pasti kamu iri kan? Karena kamu nggak punya mobil. Tapi gimana mau punya mobil, sayang? Dia aja dari dulu miskin. Tunggu. Aku tanya sama kamu. Sekarang kamu kerja apa? Aduh, Aku kok kamu masih nanya kerjaan dia? Sayang, orang miskin seperti dia gak mungkin gak kerja. Dia itu pengangguran. Loh, sekarang gini, kalau emang dia kerja, nih, pasti dibenerin ya kan? Iya, kamu pengangguran berarti. Iya, aku sebelum-sebelumnya nganggur. Cuman aku alhamdulillah baru keterima kerja. Wih, emangnya keterima kerja apaan kamu? Iya mas, aku pengen tahu orang miskin kayak kamu ini kerjanya apa? Jadi pemulung atau jadi kuli bangunan atau Iya, tukang itu bener. beca? Kuli bangunan? Hah? Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh mas, Kamu tuh sekolah tinggi-tinggi sampai SMA, terus kerjanya cuma jadi kuli bangunan. Mending dulu kamu tuh nggak sekolah aja. Mas, aku kasih tahu ya sama kamu. Seharusnya
kamu ketemu sama mantan kamu ini bisa membuktikan kamu ini bisa jadi orang kaya. Ini kata Hikmah kamu udah lama gak ketemu. Aduh, sayang. Pas ketemu kamu masih miskin. Berarti kamu ini dari dulu sampai sekarang miskin gitu. Apaan sih, Mas? Sayang, Ngomong kayak sayang, gitu. jangan terlalu deket sayang. Kamu itu terlalu bersinar, terlalu ganteng, terlalu keren. Takutnya yang di dekat kamu ini matanya tuh sakit lihat kamu sayang. Ya enggak sayang, aku deket sama dia ya. Aku pengen ngebuktiin kalau mobil aku bagus tuh. Lihat. Sa aja lah. Nggak usah sampai main-main fisik kayak gitu. Lagi apaan sih? Mas, banget jadi orang. aku ngasih tahu kayak gitu biar kamu tuh tahu kalau sekarang suami si Hikmah itu orang kaya. Mas, nggak usah kamu ulang-ulang. Karena pikir aku ini budak, enggak ya? Iya, takutnya kamu itu nggak sadar, takutnya kamu nggak dengar kalau sekarang aku itu kaya raya, nggak kayak kamu yang miskin. Ya udah Hikmah, iya, terserah kamu. Pokok intinya sekarang kamu pemenangnya. Udahlah, kalau udah selesai lebih baik kamu pergi dari sini. Loh, ngapain kamu ngusir aku? Kamu udah panas. Apa perlu aku kipas biar nggak panas? Oh, nggak perlu Hikmah, nggak perlu kamu kipas. Ya, menurut aku kamu cukup pergi dari sini, udah cukup buat aku. Aduh, sayang, gimana ya sayang ngasih tahu orang ini sayang. Kalau kamu itu panas terus iri, nggak tahan lihat aku, udah ngomong aja nggak usah kayak gitu. Sayang, sebenarnya dia itu udah panas telinganya, terus dia iri. Cuman dia itu gak bilang sama kamu. Iya, Nggak sayang. Tapi di dalam hatinya tuh pasti gini, waduh, kok ketemu sama Hikmah sih? Iya bener. Enggak Mas, saya nggak pernah iri apalagi dengki. Ya itu nggak baik buat diri saya. Ya saya beruntung banget ketemu sama Hikmah, dan Hikmah sekarang sudah punya suami yang sesuai dengan kriteria Hikmah. Itu menjadikan motivasi buat saya, Mas. Apa? Motivasi? Iya. Aduh, kamu tuh ya nggak usah mimpi ketinggian. Motivasi apa? Motivasi biar kamu tuh bisa kaya juga. Jangan ngimpi. Kamu dari lahir sampai kakek nenek pun nanti pasti kamu tuh ditakdirkan jadi orang miskin. Oh, Mas. jadi permanen gitu sayang? Ya iyalah sayang. Kalau kamu ini pinter menebak sesuatu yang ada di masa depan, ya kamu nggak mungkin jadi orang miskin juga kan? Kamu kan tuh juga orang miskin. Tapi ya sekarang beda. Aku udah diangkat derajatnya sama suami aku. Kamu memangnya buta ya? Di belakang kamu itu aku dibelikan mobil baru sama suami aku. Gak apa-apa, di masa lalu istri aku ini miskin. Tapi yang kita pamerkan yang sekarang. Iya. Kalau kamu dari dulu sampai sekarang masih aja tetap jadi Nih orang lihat miskin. nih, apaan motor kamu, motor jelek ini. Ganti minimal boy. Ya nggak apa-apa Hikmah, meskipun jelek, yang terpenting masih bisa digunakan. Udahlah Hikmah, kan aku barusan udah nyuruh kalian berdua ini pergi. Apa susahnya sih mau pergi? Ya tapi aku tuh belum puas menghina kamu. Makanya itu aku belum pergi dari sini. Sayang, udahlah, ada benernya juga. Mending kita pergi aja dari sini. Kita ini gak usah ngeladenin orang miskin kayak dia. Iya sayang, kan kita mau shopping. Yuk. Oh ya, motornya ke pinggiran. Soalnya yang naik mobil mau lewat. Oke? Kurang ke pinggir. Gak jelas banget jadi orang. Apaan sih? Aku udah nyangka kalau Hikmah bakal seperti itu sama aku. Hapus banget aku ketemu sama dia. Nggak apa-apa kalau sekarang aku dihina, tapi suatu saat aku bakal buktikan sama dia kalau orang yang dia hina juga bisa mengubah keadaan keluarganya. Ya udah deh, daripada aku kesel sama Hikmah, itu juga nggak bakal bikin nyala sepeda motor aku. Lebih baik aku dorong aja deh. Iya sayang. Oh, kita berhenti di sini?
Iya, kalau Google Maps-nya sih memang bener di sini. Tapi tunggu sayang. Apa bener ini ya sayang? Perumahan Gria Kalibagor? Ya kan di depan sudah ada tulisannya sayang, Perumahan Gria Kalibagor Indah. Iya juga sih, cuman dulu itu nggak kayak gini. Ya gerbang masuknya tuh nggak lebar seperti ini sayang. Ya kan mungkin ini sudah direnovasi sayang, maka dari itu jalan ini beda. Bisa jadi kan? Bisa jadi ya. Lagian Google Maps-nya memang titiknya memang di sini. Terus ini gimana? Rumah teman kamu kemana? Iya, kita ngikutin aja deh. Aku juga kan udah lama banget nggak kesini, udah dulu banget. Jadi aku tuh lupa banget. Ini aja aku sama depannya aja sama gerbangnya antara yakin sama nggak yakin. Iya sayang. Ya udah sayang, gini aja. Kita cari aja sesuai sama maps-nya. Nanti pasti ketahuan kok. Lagian kan temen aku itu baru melahirkan. Biasanya di depan rumah tuh pasti nggak tahu lagi sih kalau ada orang. Ya tapi pasti ada orang kan. Iya sayang. Terus ini gimana? Ya udah kita lanjut aja. Iya sambil tanya-tanya deh kalau memang bingung gimana. Oke, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu, berarti kita terus ya. Iya kita terus aja. Aku sih antara yakin nggak yakin, cuman kalau jalan ke situnya sih ya, masih ada di gambaran aku, ingat-ingat sedikit gitu. Oke sayang. Ya udah yuk. Ya udah yuk. Bismillah aja tapi bener ya. Iya. Sayang, semoga aja anak kita sehat ya sayang. Iya sayang, aku nggak sabar banget pengen cepet check up ke dokter. Soalnya aku pengen lihat perkembangan anak ini sayang. Iya sayang, nggak nyangka ya, sebentar lagi kita udah punya anak. Iya sayang. Ya udah sayang, gini. Nanti setelah kamu periksa, terus kamu pengen apa? Kamu bilang sama aku, kamu beli semuanya. Iya tenang aja. Takutnya anaknya nanti ngiler. Ngileran ya? Iya. Iya sayang. Duh sayang, tapi kalau dipikir-pikir ada baiknya juga ya sayang. Dulu kita menjual rumah itu sayang, terus pindah ke rumah ini. Soalnya apa sayang? Aku tuh ngerasa ya sayang, aku bisa hamil setelah kita pindah ke rumah ini. Soalnya di sini itu udaranya enak, tetangganya enak. Kalau di rumah kita yang dulu kan tetangganya julid-julid, Iya. terus bising, rame. Jadi aku tuh stres sayang. Makanya itu aku nggak hamil-hamil ya kan? Iya sayang, ya syukur deh kalau kamu tinggal di sini betah. Iya sayang. Ya udah, mending kita langsung jalan aja. Ya yuk. Yaudah, yuk. Ngapain mas? Enggak, Pak, enggak mau ngapain. Ini kalau boleh tahu mobilnya siapa ya? Mobil aku lah. Emangnya kenapa? Enggak apa-apa, Mbak. Mas pengen ya mobil kayak gini? Iya, Pak. Kebetulan ini mobil impian saya. Oh gitu. Oh, terus Mas ngapain berhenti di sini? Saya perasaan nggak pesan apapun deh. Enggak kok, Pak. Saya ini mau cari alamat orderan. Oh, alamatnya siapa? Iya, Barangkali saya tahu. Pak Suparno. Pak Suparno. Iya. loh, Kayaknya kayaknya nggak ada deh mas. iya. Yang namanya Pak Suparno. Oh, nggak ada ya, Mbak? Oh, mungkin saya salahnya nama. Bentar saya cek ya. Duh, nggak jelas banget ini sayang. Iya. Pak Supardi, Pak Supardi. Pak Supardi. Pak Supardi juga nggak ada di sini. Duh, udahlah sayang. Kita mending jalan aja yuk. Yaudah. Mas, bentar dulu. Ada apa lagi mas? Saya boleh tanya-tanya nggak? Tanya apa? Tanya apa lagi? Ini kan saya ini bingung cari alamat. Tapi sesuai Google Map ini alamatnya di sini, daerah sini gitu. Mungkin Mas sama Mbaknya ini
tahu alamat yang saya cari. Coba diinget-inget, mungkin lupa sama mbaknya. Aduh Mas, tapi kalau yang namanya Pak siapa tadi? Pak Supardi. Supardi. Nggak ada. Di daerah sini tuh nggak ada yang namanya Pak Suparno ataupun Pak Supardi. Tapi kok nama di aplikasinya itu Supardi ya? Duh Mas, paling Mas itu dapat orderan fiktif. Orderan fiktif mbak? Iya. Orderan fiktif itu seperti apa? Ya, itu ditipu gitu istilahnya. Nggak ada yang pesan tapi pura-pura pesan gitu. Kasihan banget ya Masnya. Udah sayang, kita Saya ini kena tipu ya. udah sayang. Iya. Kita langsung aja yuk. Saya ini jauh. Ya udah Mas. Permisi ya Mas. Dulu. Ya. Permisi Mas. Jangan pergi. Loh. Pak. Bener Pak, ini orangnya Pak. Ada apa Pak? Kamu ingat sama aku kan? Ingat kan sama aku? Aduh, sayang. Kenapa ini sayang? Samsul. Oh, bentar. Ini Udah Pak, tangkap aja Pak. Ya. kok tiba-tiba saya diborgol, Pak? Mobil ini punya siapa? Mobil ini bukan punya kamu, ngerti? Oh, iya mobil saya Mas Samsul. Mas Samsul ini apa-apaan sih? Oh, pakai bawa polisi segala. Gimana aku gak mau bawa polisi? Kamu bawa kabur mobil ini sudah 1 tahun. Sedangkan kamu ngerental mobil cuma 1 minggu. Gimana sih kamu? Hah? Rental Mas? Iya. Rental gimana maksudnya? Ini juga Mas, kamu itu mas ojek. Ngapain ikut-ikut bantu kayak gini? Biarkan saya ya. Dia polisi. Ini kunci apa? Kunci borgol kan? Mas. Suami kamu ini penipu. Sabar. Penipu gimana sih? Ini mobil pribadi kita bukan mobil rental. Kamu mana? Mau saya tembak kakimu, ha? Hah? Pak, ini salah paham, Pak. Salah apa? Salah paham gimana? Kamu janji mau ngerental 1 minggu. Tapi ini sudah 1 tahun. Sayang ini sebenarnya ada apa sih sayang? Sayang ini mobil kita kan sayang, kamu beli kan bukan ngerental. Mas, kamu tuh nggak jelas banget jadi orang. Nih kamu pergi dari sini. Mbak, laki-laki ini yang nggak jelas. Dia penipu. Tanya nih. Sayang ini maksudnya gimana sayang? Pak tolong Pak dibuka tangan suami saya Pak, jangan kayak gini. Jangan Pak. Mbak. Jangan dibuka. Nanti kabur orang ini. Pak suami saya ini bukan orang jahat Pak, suami saya bukan penipu. Masa kayak gini sih? Kita ini aparat, kita dari kepolisian. Kita itu nggak mungkin nangkep orang sembarangan. Sayang coba jelasin sayang ini maksudnya gimana sayang? Masa iya mobil ini mobil rental? Mau ngaku kok atau tidak? Iya sayang. Sebenarnya mobil ini mobil rental. Sayang, kamu serius mobil ini mobil rental? Iya habisnya kamu kan minta mobil sama aku. Terus aku gak punya uang. Ya udah, sementara waktu aku ngerental. Iya, tapi nggak gini juga dong sayang. Berarti kalau kayak gini kamu tuh namanya nipu. Kamu kalau nggak punya uang jangan kayak gini. Mas, udah Jangan dong, bohongin Mas. orang. Udah Mas. Jangan sampai ada kekerasan, Mas. Bu Bos, Kamu ada di sini? Bu Bos, ini orangnya Bu Bos. Orang Ini mobilnya Bu Bos. Mas Danang. Iya, ini mobil aku. Ini orangnya Bu Bos. Yang bawa kabur mobilnya Bu Bos. Kamu yang bawa kabur mobil saya. Kamu kemana aja selama ini? Hah? Sayang. Kamu kok kenal sama laki-laki ini dan mantan aku nggak ini? kenal. Mantan? Aku nggak kenal sayang. Dia orang yang bawa kabur mobil aku. Bu, Iya Pak Bos. Bu, saya mohon Bu, jangan penjarakan saya. Heh? Enak banget ya kamu kalau ngomong. Kamu tahu nggak? Akibat kelakuan kamu, saya tuh rugi jutaan. Iya bener. Juga gara-gara kamu, aku hampir dipecat nih sama Bu Devi. Iya Mas Samsul, saya minta maaf. Gara-gara saya, Mas Samsul hampir dipecat sama bosnya. Untuk ibu ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya Bu. Saya mohon, jangan penjarakan saya. Enak banget ya kamu kalau ngomong. Enggak, pokoknya saya nggak mau damai sama orang kayak kamu. Bu. Kamu tahu nggak? Kamu itu penipu. Kamu itu, Bu. ya bisa dibilang kamu tuh mau menggelapkan mobil saya. 1 tahun loh. Bu, tolonglah Bu, kasih kesempatan buat saya. Iya, Bu. Saya mau berubah Bu. Bu, apalagi mobil ini kan masih ada, Bu. Tinggal dibawa aja lagi, Bu. Jangan sayang, jangan mau. Biar orang ini
Iya, melalui proses hukum yang berlaku. Ya jelas nggak mau lah sayang. Kalau memang dia punya etikat baik, nggak mungkin sampai setahun dia itu bawa mobil aku gitu aja. Aku nggak nyangka ya Hikmah. Ternyata dulu kamu dan suami kamu ini waktu pamer mobil ini, ternyata mobil ini mobil rental. Dan mobil ini ternyata punya istri aku. Hah? Istri kamu? Iya. Devi ini istri aku sekarang. Berarti kamu sekarang kaya raya ya, Mas? Oh, enggak kok. Aku nggak bilang kalau aku ini orang kaya. Cuman aku nggak nyangka ya. Ternyata suami kamu tukang tipu. Mas, tolong Mas bilangin sama istri kamu, Mas, jangan bawa suami aku ke penjara, Mas. Aku mau sama siapa di sini kalau Iya, suami Bu. aku di penjara, Mas? Tolong Bu kasih kesempatan satu kali lagi. Kesempatan buat penipu kayak kamu. Enggak, Bu, saya mau Bisa-bisa berubah. kamu nipu yang lain. Enggak, Bu, saya janji, Bu. Pak, saya pokoknya nggak mau damai ya, Pak. Siap. Urusan ini harus tetap dibawa ke jalur hukum. Bu, saya mohon Bu, jangan bicarakan saya Bu. Bangun. Mana kunci mobilnya? Bu, biar Pak Agung ini saya bawa ke kantor dulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Nanti Pak. Bu Devi dan Mas Samsul ini bisa datang ke kantor untuk sebuah kesaksian. Baik, Pak, Dan mobil ini biar nanti rekan saya yang menjemput. Oh, baik-baik, Pak. Pak. Saya tunggu di kantor polisi ya, Mas Samsul. Baik, Pak. Pak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Sayang, Terima kasih, Pak. Pak, jangan dibawa suami saya, Pak. Tukang tipu ternyata. Sayang, aduh. Terima kasih banyak Pak. Ya, Mas. Sayang. Sayang, ya ampun, sayang. Akhirnya Samsul, Iya Bu Bos. sudah 1 tahun ini. Akhirnya ketemu juga. Hikmah. Gimana Hikmah? Kalau sekarang kamu kan yang malu. Ternyata apa yang kamu bangga-banggakan ini punya orang lain. Punya istri aku. Hasil nipu lah nih. Aku gak nyangka Hikmah. Mulut seperti macan kayak kamu waktu dulu pamer di depan aku. Ternyata suaminya tukang tipu. Aduh Hikmah. Atau jangan-jangan selama pernikahan kalian ini berlangsung sudah banyak korban yang ditipu ya sama kamu sama suami kamu. Enggak, Mas. Aku aja baru tahu kalau ternyata mobil ini rental. Loh, ya udah Hikmah. Kenapa kamu ngomong sama aku? Itu kan sudah risiko kamu. Kamu mendapat karma sekarang. Gimana Hikmah? Kalau sekarang apa kamu nggak malu, hah? Iya, aku malu, Mas. Mas Danang, Mbak, tolong proses hukumnya diberhentikan aja, jangan dilanjut, kasihan suami saya. Enggak ya Mbak, nggak bisa. Mbak, tahu nggak? Mobil saya ini sudah 1 tahun loh hilang. Oh, tapi kan mobil ini baik-baik aja. Loh, Selama ini mobil ini iya, juga dirawat. Belum tentu. Fisik boleh baik-baik aja, tapi mesinnya gimana? Dalamnya gimana? Mbak ini masih bisa aja ya. Hal-hal kayak gini nih dianggap hal sepele. Mbak, suami Mbak itu nipu loh. Untung aja ini nggak dijual. Ya kali kalau Mbak nggak punya uang sama suaminya bisa aja kan dijual mobil saya ini. Iya Bu. Oh, tapi Mbak, Saya masih kesempatan sama penipu. Yang ada malah makin nipu yang lain. Jangan sayang. Jangan kamu kasihan sama orang ini. Aku juga kalau ingat hal yang di masa lalu dilakukan sama dia dan suaminya, sakit hati aku. Mbak, tapi saya hamil 2 bulan, Mbak. Gimana kalau saya ditinggal sama suami saya, Kasian, Mbak? ternyata bapak kamu itu tukang tipu. Dihamilin sama tukang tipu. Iya Pak Bos. Mbak, tolong, Mbak. Nggak bisa ya Mbak. Pokoknya tetap semua ini harus ke jalur hukum. Saya ini udah rugi. Oh, Samsul. Iya Bu Bos. Ya udah kalau gitu. Nanti kamu urusin ya. Nanti saya juga bakal ke kantor polisi. Tapi sebelum itu saya mau ke rumah teman saya dulu. Soalnya teman saya tuh baru aja melahirkan. Oh gitu. Ya Bu Bos. Tapi kayaknya nanti kalau pas bayi Hikmah ini lahir, bapaknya bakal dipenjara. Terus anaknya sudah beranjak
jadi orang yang sudah ngerti pas diledekin, bapaknya tukang tipu, bapaknya tukang tipu. Jangan gitu dong, Mas. Ya udah Samsul, kalau kayak gitu nanti kita kabar-kabar aja ya. Iya Bu Bos. Yaudah yuk. Hati-hati. Ya. Pak Bos, Bu Bos. Ya, Mbak, bapaknya tukang tipu, bapaknya tukang... Mas, aku minta maaf, Mas. Mbak. Mas, Mas.